Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ya, yang pertama yakni pengenalan LibreOffice. LibreOffice di sini merupakan gabungan dari dua kata, liber dan office. Liber di sini dari bahasa Jepang dan Spanyol yang berarti bebas, dan office itu dari bahasa Inggris yang berarti kantor. LibreOffice di sini adalah sebuah paket aplikasi perkantoran sumber terbuka dan bebas yang dikembangkan oleh The Document Foundation. Semua fitur yang ada di OpenOffice itu ada pula di LibreOffice, dan pengembangannya itu dilakukan secara lebih terbuka dan mandiri. Paket aplikasi ini merupakan turunan dari OpenOffice pada tahun 2010, yang mana merupakan sebuah versi sumber terbuka dari StarOffice yang mendahulunya. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan memasuki ke pemateri kedua, yakni kelebihan dan kekurangan LibreOffice. Yang pertama yakni kelebihan dari aplikasi LibreOffice sendiri, yakni yang pertama tidak ada biaya lisensi, bahwa LibreOffice bebas digunakan dan bebas didistribusikan. Yang kedua, open sources, penggunaan dapat mendistribusikan, menyalin serta mengubah perangkat lunak. Yang ketiga, cross platform, LibreOffice dapat dijalankan berbagai platform hardware dan sistem operasi seperti Windows, Mac OS X, dan Linux. Yang keempat yakni dukungan multibahasa. LibreOffice mendukung berbagai bahasa, lebih dari 40 bahasa, ejaan, hibernasi, dan thesaurus. Selain itu juga terdapat layout bahasa, kompleks teks layout seperti Hindi dan Arabic. Yang kelima yakni user interface yang konsisten. Semua komponen memiliki look and feel yang serupa sehingga memudahkan dalam penggunaan dan penguasaan perangkat lunak. Yang keenam yakni terintegrasi. Seluruh komponen LibreOffice saling berintegrasi satu sama lain. Yang ketujuh, granularity. Jika mengubah opsi, maka akan mengubah seluruh komponen, yaitu walau begitu opsi dapat diatur pada setiap komponen atau dokumen. Yang kedelapan yakni kompatibilitas file. LibreOffice mempunyai kemampuan untuk mengekspor dokumen ke format PDF dan Flash. Selain itu juga dapat digunakan untuk membuka dan menyimpan file dalam format Office, HTML, XML, WordPerfect, dan Lotus 123. Yang kesembilan yakni tidak terpaku pada satu vendor saja. LibreOffice menggunakan Open Document File format XML yang dikembangkan sebagai standar distribusi oleh OASIS, Organization the Advancement Information Standard, sehingga file-file dapat dengan mudah dibuka dan dibaca oleh teks editor lain. Yang ke-10 yakni berkontribusi. Semua pengguna dapat terlibat dalam proses pengembangan dan perbaikan perangkat lunak. Hal ini dilakukan dengan bergabung ke dalam komunitas, yang adalah kelemahan dari berbagai dari aplikasi LibreOffice sendiri. Yakni yang pertama, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office, terdapat beberapa letak tombol dan fungsi yang berbeda dengan Microsoft Office, sehingga Anda perlu sedikit penyesuaian dalam menggunakannya. Yang kedua yakni terkadang dalam membuka file yang berformat Microsoft Office, dokumen, SLS, PPT, dan lain-lain, beberapa format seperti penataan paragraf, tabel menjadi sedikit tidak beraturan. Yang ketiga yakni ukuran file instalasi terlalu besar, antara 200 MB sampai 220 MB. Yang keempat, membutuhkan space HDD yang cukup besar, hampir sama dengan Microsoft Office 2007. Kita memasuki yang ketiga, yaitu modul dari LibreOffice. Aplikasi LibreOffice terdiri dari 6 aplikasi. Yang pertama yaitu Writer, pengolahan kata. Modul Writer digunakan untuk mengolah kata. Dokumen yang dapat digunakan dalam aplikasi Writer yaitu naskah, laporan, buku, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu modul aplikasi Clark. Modul Clark ini digunakan untuk pengolahan kata, menganalisis, membuat grafik,
dan membuat suatu keputusan dalam grafik tersebut. Dan yang ketiga yaitu impress. Impress yaitu modul yang digunakan untuk membuat presentasi dokumen yang dilengkapi dengan tool presentasi yang berisi tool presentasi multimedia yang digunakan untuk efek khusus, animasi, gambar, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu base, database, basis data. Basis data ini digunakan untuk membuat aplikasi database. Dan yang kelima yaitu draw, menggambar. Aplikasi draw ini digunakan untuk menggambar sesuatu berupa diagram, flowchart yang digunakan untuk menggambar 3 dimensi. File gambar ini dapat dihasilkan dengan format sekitar 20 format. Dan yang terakhir yaitu math, yaitu formula. Model math di sini, formula di sini digunakan untuk membuat rumus kompleks yang terdiri dari simbol,